Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana Alifia Beati, NIM 19021049. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama 1 minggu di MA Raudatul As-Sabian NW Belencong. Dalam rangka pengenalan lapangan 1, yaitu PLP 1 dalam kegiatan. PLP ini ada poin-poin penting yang saya observasi di antaranya. Yang pertama, visi, misi, dan stok sekolah. Yang kedua, kultur sekolah. Ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal. Yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Visi, misi, dan stok sekolah. Visi dan misi. Yang pertama, visi. Beriman, berilmu, beramal, berlandaskan keikhlasan dan al-akhlakul karimah. Misi. Yang pertama, menjadikan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai dasar memahami agama Islam berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mengadakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan madrasah yang bersifat aman, nyaman, menyenangkan, dan siswa-siswi yang ramah. Yang keempat, mengadakan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten pada bidangnya. Yang kelima, melaksanakan pembinaan dan pelatihan guru secara teratur dan berkeseimbangan. Yang keenam, menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, aktif menggalakkan kegiatan yang menjadi syiar agama pondok dan organisasi. Yang kedelapan, melaksanakan dan mengikuti lomba akademik dan non-akademik. Yang kesembilan, melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kesepuluh, melaksanakan pembelajaran yang menerapkan life skill. Selanjutnya, deskripsi usaha dalam mewujudkan visi dan misi. Visi, terbentuknya generasi muslim yang berilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah, terampil, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Misi, membina dan mengembangkan potensi siswa sehingga mampu terampil dan kreatif dalam menghadapi tuntunan zaman. Inovatif dan mandiri dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, berbangsa, dan bernegara. Struktur organisasi dan tata kerja bisa dilihat di samping. Lanjut saja, deskripsi usaha dalam mewujudkan stok. Dalam organisasi sekolah MA Raudatul Sabian NW Belencong, semua pihak saling membantu dan bekerja sama untuk mendukung semua kegiatan dalam kepentingan sekolah dan menciptakan sistem yang terintegrasi satu sama lain. Kultur sekolah. Yang pertama, deskripsi kegiatan 3S, sapa, senyum, salam. Yang kedua, deskripsi sekolah, termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga, deskripsi sekolah, termasuk siswanya memiliki prestasi non-akademik. Yang keempat, bagaimana karakteristik siswa secara umum. Yang kelima, deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Yang keenam, apakah proses pembelajaran sesuai dengan protokol COVID-19 di era tatanan baru.
Yang ketujuh, deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempelajari administrasi atau komunikasi. Yang kedelapan, deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Yang kesembilan, deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Yang ke-10, deskripsi permasalahan akademik yang biasanya dialami siswa di sekolah. Yang ke-11, deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami oleh siswa di sekolah. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler, di antaranya jadwal pembina siswa. Yang pertama, OSIS. OSIS adalah organisasi yang dibentuk oleh sekolah, beranggotakan siswa dan bina oleh guru di sekolah. Itu organisasi ini menjadi wadah bagi para siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa sesuai visi misi sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasik yang bertujuan memupuk karakteristik akhlak siswa yang baik. Yang ketiga, Baksos adalah singkatan dari bakti sosial, merupakan salah satu kegiatan wujud dan rasa kemanusiaan antara sesama manusia. Dengan adanya kegiatan Baksos ini juga dapat merapatkan kekerabatan. Yang kedua, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, di antara jadwal pembina siswa. Yang pertama, Paskibra dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat siang setelah kegiatan belajar selesai. Yang kedua, Karate dilaksanakan pada sekolah tersebut pada hari Rabu sore. Yang ketiga, Teater dilaksanakan pada hari Senin dan Sabtu sore. Yang keempat, Futsal dilaksanakan setiap Sabtu sore dan Minggu pagi. Kelima, seni musik dilaksanakan setiap Rabu sore. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang pertama, 10 menit sebelum jam pertama siswa sudah hadir di sekolah. Yang kedua, keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas atau mengikuti pelajaran seizin guru piket. Yang ketiga, keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapatkan surat izin dari guru, piket, dan petugas STKS dan BK. Yang keempat, apabila siswa tidak masuk kuliah karena sakit atau izin, harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid yang hari itu juga atau lewat telepon sekolah. Yang kelima, jumlah dari hadirnya selama 1 semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin
keperluan lain harus minta izin kepada semua guru bidang studi yang ditinggalkan dan baru boleh meninggalkan sekolah. Setelah mendapatkan surat izin meninggalkan sekolah dari guru piket dan petugas STKS. Yang ketujuh, apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta izin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan surat izin ditinggalkan di kelas. Yang kedelapan, wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir berbunyi. Yang kesembilan, berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat. Yang kesepuluh, wajib mengikuti upacara yang ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, upacara imtak, acara hari guru, ulang tahun sekolah, upacara hari pahlawan. Deskripsi kegiatan seremonial sekolah. Yang pertama, upacara bendera, yakni dilaksanakan setiap hari Senin dan dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Yang kedua, imtak, yakni kegiatan religi yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat pagi dalam 1 minggu sekali dan diikuti oleh seluruh siswa, dewan guru beserta seluruh jajaran staf sekolah. Yang ketiga, acara Hari Guru dilaksanakan 1 tahun sekali pada 25 November, tapi kebetulan selama pandemi COVID-19, Hari Guru ditiadakan untuk mencegah penularan. Yang keempat, ulang tahun sekolah dilaksanakan pada tanggal setiap tahun. Yang kelima, upacara Hari Pahlawan dilaksanakan 10 September, tapi berkenaan dengan pandemi COVID-19, kegiatan upacara untuk menghormati para pahlawan ditiadakan. Selanjutnya, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembiasaan kebiasaan positif. Yang pertama, diniyah. Kedua, pembiasaan 3S, sapa, senyum, salam. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.